Aku di sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang ku tuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku. Damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Mari sama-sama kita memulai renungan doa bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari yang baru Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memulai kegiatan kami. Dan sebelum itu kami ingin datang kepada Tuhan bersama-sama merenungkan dari buku Rekuaran ini ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang menolong kami, memberikan kami fokus untuk bisa terus mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dalam renungan kita, mari saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul Berserah pada Yesus.
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai hari ke-10 kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang inti dari penyembahan. Nah, saudara sekalian, jadi sebelum itu, pasti sebagian dari kita pernah mendengar dengan kata berserah. Nah, mungkin yang ada dalam benak kita adalah kata yang tidak populer atau kata yang kurang disukai banyak orang. Kata seperti ini menyiratkan kata tunduk yang dimaknai sebagai kata kegagalan, ketidakberhasilan, kekalahan, ataupun kata-kata yang memiliki artian dalam seperti itu. Nah, kata ini hampir digunakan untuk konteks yang negatif gitu ya. Nah, dalam dunia yang kita hidupi sekarang tentu kita tidak diajarkan untuk selalu kalah, untuk selalu gagal. Kita pasti diajarkan untuk selalu berhasil. Apa yang kita lakukan harus berhasil, harus menang, dan tidak boleh kalah gitu. Nah, kita lebih sering mendengar kata berjuang agar menang, pantang menyerah daripada kegagalan itu, daripada dengan berserah gitu ya. Nah, menang adalah kesukaan kita dibanding dengan ketundukan. Jadi wajar jika kita lebih sering memikirkan kata menang daripada kata menyerah, apalagi menyerahkan diri. Tapi saudara sekalian, berbeda dengan ketika kita berserah kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah, itu adalah inti dari penyembahan kita. Itu merupakan tanggapan wajar dan memang sudah sepatutnya lah kita harus memberi diri kepada Dia. Bukan karena kita takut, bukan karena itu kewajiban, melainkan karena di dalam kasih. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara sekalian, setelah Paulus menulis 11 pasal dari kitab Roma ini, untuk menjelaskan kasih Allah yang luar biasa bagi kita, Paulus mendorong kita untuk hidup dalam penyembahan. Nah, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Ibadah yang sejati yaitu mendatangkan kesenangan bagi Allah. Dan ini hanya akan terjadi jika kita menyerahkan hidup kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus sebagai persembahan yang hidup. Nah, tindakan dari persembahan diri kita mungkin dapat lakukan dalam banyak hal. Mungkin seperti kita memikul salib saat menjadi pengikut Kristus, saat kita menjadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, atau mungkin ketika kita mati berkorban bagi orang lain, kita berserah kepada Roh Kudus. Nah, dan yang paling penting adalah ketika kita melakukannya secara total, 100% begitu. Tapi di tengah melakukan hal ini, kita pasti akan menerima tantangan. Dan pasti akan sulit ketika kita ingin menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Entah itu keangkuhan kita, kesombongan kita, ataupun ketakutan kita, kebimbangan kita. Kita tidak menyadari betapa Allah sangat mengasihi kita ketika kita masih hidup dalam rintangan seperti itu. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk bisa menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengenal Allah dan mengenal diri. Dalam mengenal Allah dan mengenal diri, kita perlu percaya. Nah, percaya adalah hal yang sangat penting dalam penyerahan diri. Kita tidak bisa menyerahkan diri jika kita tidak percaya kepada Allah. Terlebih lagi, kita tidak akan bisa percaya Allah jika kita tidak mengenal Allah. Ketakutan menghalangi kita untuk berserah diri. Tapi ketika kita mengalami kasih Tuhan, itu akan membuang segala ketakutan kita, membuang segala rintangan kita. Semakin kita menyadari betapa besar kasih Tuhan bagi kita, maka semakin mudah kita menyerahkan diri kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Allah.
Tapi mungkin kita sebagian akan bertanya begitu. Apa bukti dari Allah mengasihi kita? Kenapa saya tidak mengalami? Kenapa saya tidak pernah mengingat kalau Allah mengasihi kita begitu? Nah, saudara-saudara, percayalah bahwa Allah itu memberi kita banyak bukti dalam Alkitab, dalam Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dalam Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ia berkata bahwa Ia mengasihi kita. Dalam Mazmur 139 ayat 3 berkata, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Nah, ia berkata bahwa ia tidak pernah memalingkan pandangannya dari kita. Dan dalam Matius 10 ayat 30, dan saya rasa ini ayat yang familiar bagi kita, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, ini melihatkan bahwa betapa Tuhan peduli sampai hal yang terkecil, sampai rambut kepala satu jatuh pun Tuhan tahu begitu. Nah, dan kasih yang kita tahu lebih besar lagi adalah ketika Tuhan Yesus memberikan anaknya bagi kita. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, inilah pernyataan yang Allah berikan, dan saya rasa masih banyak lagi dalam kitab yang menyatakan bahwa Allah mengasihi kita. Nah, ini adalah kasih Allah yang luar biasa karena Dia berkorban bagi kita. Nah, saudara-saudara, pandanglah kepada salib Kristus. Ia adalah Allah yang penuh kasih. Ia adalah Allah yang menyerahkan dirinya kepada kita, menyerahkan dirinya untuk membuat kita bebas dari segala dosa kita. Nah, bila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang penyelamat. Dia adalah saudara bagi kita. Bahkan Dia adalah sahabat bagi diri kita. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengenal Allah, kita juga harus mengenal diri kita. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita akan sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita penuh kelemahan, kita tidak selamanya ada di dunia ini, dan kita harus sadar bahwa kita hanyalah makhluk ciptaan, dan kita tidak berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, ketika kita menginginkan kekuasaan, mungkin ini adalah karena kita menerima tekanan hidup dari segala arah. Kehidupan merupakan pergumulan kita dengan Allah, dan kita harus sadar akan hal itu. Nah, saudara, Awet Tozer, seorang teolog, pernah berkata, alasan mengapa banyak orang masih bingung, masih mencari, masih membuat hanya sedikit langkah maju adalah karena mereka belum sampai di akhir diri sendiri. Kita masih mencoba memberi perintah dan mencampuri pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Nah, saudara, kita bukanlah Allah. Kita bukanlah pencipta. Kita adalah ciptaan, dan kita tidak akan pernah menjadi Allah. Kita tidak akan pernah menjadi pencipta. Kita adalah manusia. Ketika kita berusaha seperti Allah, kita tahu dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa makan buah begitu karena digoda iblis, karena mereka akan sama seperti Allah ketika mereka memakan buah itu. Nah, kita akhirnya akan menjadi seperti iblis yang menginginkan hal yang sama. Nah, kita terkadang orang yang ingin serba lebih begitu ya. Lebih tinggi, lebih cerdas, lebih berbakat, lebih ganteng atau lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, dan masih banyak lebih-lebih yang lain yang kita inginkan. Kita terkadang ingin memiliki semuanya, kita ingin melakukan semuanya. Dan ketika kita mungkin tidak mendapatkan hal itu, atau kita tidak akan bisa menjadi hal yang kita inginkan, mungkin kita akan kecewa, sangat kecewa begitu ya. Nah, saudara, kita harus sadar siapa diri kita. Kita harus tahu kalau kita hanyalah ciptaan yang
perlu bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Kita tidak mungkin dapat semuanya untuk kita sendiri. Tapi kita perlu berserah kepada Tuhan, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang Tuhan izinkan kita masih untuk hidup di tempat ini. Nah, yang kedua adalah berserah kepada Allah. Saudara, dalam menyerahkan diri kepada Allah bukan secara pasif gitu ya, bukan kita ya udah deh apapun yang Allah mau kita pasrah begitu, bukan gitu. Berserah diri berarti ada unsur mengorbankan diri kita atau mengubah apa yang perlu diubah. Allah seringkali memanggil orang-orang yang menyerahkan diri untuk melakukan pertempuran bagi Dia. Berserah diri bukanlah tindakan bagi pengecut atau orang yang direndahkan. Berserah diri juga berarti kita meninggalkan cara pikir kita yang rasional. Berserah diri bukan berarti meninggalkan diri kita, kepribadian kita begitu, atau kita meninggalkan keotentikan kita. Justru Allah, sebaliknya Allah ingin memakai keotentikan kita ini, diri kita yang apa adanya itu untuk mengembangkan kepribadian kita. Nah, saudara, C.S. Lewis pernah berkata, semakin besar kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan, semakin sejati kita akan menjadi diri kita sendiri, karena Dialah yang menjadikan kita. Nah, saudara, berserah diri paling baik ditunjukkan dalam ketaatan. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita harus katakan ya. Kalau kita tidak mengatakan ya atau kita berkata tidak, aku tidak mau, berarti itu adalah menentang pekerjaan Allah. Kita tidak bisa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita ketika kita tidak mentaatinya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kisah Petrus setelah semalaman dia gagal memancing, menjala ikan, ia diminta kembali oleh Yesus untuk menjala kembali. Dan kita tahu bahwa dalam Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, kita tahu kisah selanjutnya kalau mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Nah, saudara, Simon ini mengajarkan kita untuk bisa menaati firman Allah, mentaati Tuhan, meskipun terkadang itu di luar akal kita, meskipun terkadang itu tidak masuk akal, tapi ketika kita menjalankan perkataan Allah itu adalah bentuk salah satu kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, aspek lain dari kehidupan yang berserah juga adalah dengan percaya. Kita lihat contoh dari Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi. Nggak tahu kemana, tapi dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan atas pimpinannya begitu. Jadi dia pergi kemanapun Tuhan minta. Yusuf mempercayai tujuan Allah tanpa mengetahui mengapa situasi kehidupannya seperti itu. Dia dijual, dia dihujat, difitnah. Dia nggak ngerti, tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah contoh orang yang, contoh tokoh Alkitab yang berserah kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kita tidak harus selalu berkuasa dalam semua hal. Yang kita perlu lakukan hanyalah kita berserah kepada Tuhan. Nah, Mazmur 37 ayat 7a berkata untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ketika kita berusaha terlalu keras, ada baiknya kita juga belajar untuk penuh berserah dan percaya kepada Allah. Saudara-saudara, hati yang berserah terlihat dengan sangat baik dalam hubungan. Kita tidak mengendalikan orang lain, dan kita tidak menuntut hak kita kepada orang lain. Kita tidak melayani diri sendiri,
Melainkan dari semuanya itu kita melayani Allah kita dengan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, uang adalah hal yang paling sulit gitu ya untuk kita serahkan kepada orang lain gitu. Banyak orang berpikir bahwa hidup bagi Allah, tetapi aku juga ingin memperoleh bagianku sendiri. Aku ingin bagian uangku sendiri. Saudara-saudara, ketika kita berpikiran seperti itu, secara tidak langsung kita menjadikan uang sebagai Allah kita. Kita menjadikan uang itu sebagai berhala kita. Nah, ini tidak menunjukkan bentuk penyerahan diri kepada kita, kepada Allah, tapi ini bentuk penyerahan diri kepada uang. Saudara, ingatkah kita tentang kisah orang kaya yang mau mengikut Yesus? Dia datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, itu aku sudah lakukan semuanya. Nah, sekarang apa yang perlu aku lakukan lagi supaya aku bisa mengikut Engkau begitu? Yesus menjawabnya adalah, jualah semua harta bendamu dan ikutlah aku. Nah, saudara-saudara, tahukah respon orang kaya itu apa? Nah, dalam Matius 19:22 berkata, orang muda itu ketika mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia pergi dengan sedih, dia takut hartanya hilang, dia takut hartanya habis ketika menjualkan semuanya itu dan hanya mengikut Tuhan. Dia masih memikirkan uang dalam kehidupannya. Dan bukan berarti kita tidak harus memikirkan uang, tapi dia berpaut kepada uang untuk kehidupannya begitu. Nah, dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6:21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan saudara-saudara, teladan Yesus untuk penyerahan diri merupakan contoh yang paling baik buat kita. Malam sebelumnya ditangkap, ia berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus tidak berkata, Tuhan, jika engkau mampu menyingkirkan penderitaan ini, lakukanlah. Dia yakin bahwa Allah pasti mampu. Kita juga tahu bahwa Allah pasti mampu untuk menyingkirkan penderitaan itu. Tapi dia berdoa, Tuhan, jika engkau mampu menyingkirkan penderitaan ini, lakukanlah. Tapi jika penderitaan ini untuk tujuan Tuhan, untuk melakukan keselamatan Tuhan, itulah keinginanku juga. Nah, saudara, ini adalah bentuk penyerahan diri yang begitu luar biasa menurut saya untuk melakukan kehendak Allah. Jika kita menderita sakit, jika kita menderita situasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Allah dan itu nggak enak, maka janganlah kiranya kita meminta hal itu untuk disingkirkan. Malahan kita belajar seperti Tuhan untuk bisa mengikut keinginan Allah bagi kerajaan Allah begitu. Nah, saudara-saudara, hal ini tidak mudah dilakukan. Kita tahu Yesus sampai harus merasakan keringat yang sampai seperti darah begitu. Nah, tapi berserah diri adalah suatu hal yang memang memberat untuk dilakukan. Nah, tapi saudara-saudara, ketika kita dapat menyerahkan diri kepada Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita akan memperoleh sesuatu. Nah, itu adalah poin kita. Kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan ketenteraman, kita akan mendapatkan kemerdekaan. Kita juga akan mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Pencobaan yang sulit yang menguasai kita dapat dikalahkan oleh Kristus bila kita menyerahkan diri kita kepadanya. Saudara, ketika Yosua berperang dalam kehidupannya begitu, dia menemui Allah, dia bersujud, dan dia menyerahkan rencananya. Penyerahan diri yang dilakukan Yosua inilah
yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Berserah diri tidak memperlemah kita, justru berserah diri harus menguatkan kita. Orang yang menyerahkan diri adalah orang yang Allah pakai. Maria, ibu Yesus, dipakai bukan karena dia cantik, bukan karena dia berbakat, bukan karena dia hebat, tapi karena dia bersedia menyerahkan dirinya untuk dipakai dalam rencana keselamatan Allah. Saudara, tidak ada apapun yang lebih berkuasa daripada kehidupan yang diserahkan ke dalam tangan Allah. Maka dari itu Yakobus 4 ayat 7a terjemahan NCV berkata, tunduklah kepada Allah. Saudara-saudara, semua orang pastinya akan berserah kepada sesuatu atau kepada orang yang lain. Ya, kita jika bukan karena Allah, kita manusia pasti akan bersandar kepada pendapat kita, pemikiran kita, uang kita, ego kita, hawa nafsu kita. Tapi kita tahu bahwa kita tidak diciptakan untuk hal-hal seperti itu. Kita dirancang untuk menyembah Allah, kita dirancang untuk menyerahkan diri kepada Allah. Nah, saudara-saudara, jika kita tidak berserah kepada Kristus, kita akan berserah kepada masalah, pasti kita akan berserah pada kekacauan. Berserah bukanlah cara terbaik untuk hidup, tapi berserah adalah satu-satunya cara untuk hidup. Maaf. Saudara, kita bisa suka ataupun tidak suka dengan pernyataan hal yang tadi begitu. Tapi kita tahu bahwa itu adalah hal yang pasti ketika kita menjalankan kehidupan ini. Bahwa berserah adalah satu-satunya cara kita untuk bisa hidup. Alkitab versi King James menyebut berserah diri adalah ibadah yang sejati. Atau dalam versi lainnya adalah cara yang paling masuk akal untuk melayani Allah. Saudara-saudara, butuh waktu yang lama untuk menemukan hal apa yang menghambat kita dalam menyembah Allah atau menyerahkan diri kita kepada Allah. Tapi semakin kita memikirkan hal itu, kita akan tahu bahwa hal yang justru menghambat kita, pertumbuhan kita dalam berserah diri kepada Allah, bukanlah situasi, bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri, kehendak kita yang sendiri, kesombongan kita, keangkuhan kita, ambisi yang tidak baik, itu semua menghambat kita. Itu adalah penghambat yang membuat kita tidak bisa memenuhi tujuan Allah. Ketika kita berpacu dalam kehendak dan rencana kita sendiri, maka tujuan Allah dalam hidup kita tidak akan terjadi. Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan bisa tidak memakai kita, Tuhan bisa memakai orang lain, Tuhan bisa memakai banyak orang, bahkan Tuhan bisa memakai benda mati untuk tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau memakai kita dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, atau dalam kegiatan kita sehari-hari, ingatlah bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menempatkan Kristus sebagai pengemudi, sebagai nahkoda dalam kehidupan kita. Kita biarkan Allah yang memimpin kita. Jangan takut, sebab Allah tidak akan pernah melepaskan kita dari kendalinya. Saudara, jika kita memutuskan untuk menyerahkan seluruh hidup kita, terkadang kita akan mengalami hal yang tidak enak mungkin. Mungkin itu bisa di luar dari zona nyaman kita, mungkin itu harganya mahal banget untuk dibayar, atau bahkan kita merasa itu tidak mungkin untuk kita lakukan. Nah, saudara, saya akan menutup renungan ini dengan cerita kisah dari salah satu pemimpin Kristen abad ke-20, Bill Wright. Ia adalah pendiri kampus Crusade for Christ begitu. Dan pekerjaannya ini membuat lebih dari 150 juta orang datang kepada Kristus. Dan Bill Wright ini pernah ditanya, mengapa Allah begitu hebat memakaimu untuk pelayanan? Dan dia menjawab, ketika aku masih muda, aku membuat perjanjian dengan Allah. Dan dia menuliskannya sama persis dan menandatangani namanya di bawah perjanjian itu. Dan isi perjanjian itu adalah, mulai hari ini, aku adalah budak Yesus Kristus. Nah, saudara, ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bill.
dia menandatangani dan sadar bahwa dirinya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah, tapi saudara, saya rasa kita mungkin tidak sampai begitu, sampai menandatangani atau sampai kontrak. Tapi apakah kita pernah membuat janji dengan Allah begitu? Apakah mungkin dalam kehidupan kita kita berkata, Tuhan, kalau aku seperti ini, aku berjanji akan mengikuti Engkau. Nah, ataukah kita masih berdebat dengan Tuhan tentang mengatur haknya, mengatur kehidupan kita begitu? Atau apakah kita membiarkan Tuhan bekerja menurut kehendaknya dalam kehidupan kita? Nah, saudara, Bella, hari ini menjadi perenungan bagi kita untuk berpikir, untuk merenungkan apakah kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Kristus, ataukah kita masih membiarkan kehendak kita sendiri, kita masih membiarkan keinginan ego kita untuk melakukan kehendaknya kita daripada kehendaknya Tuhan. Saudara, biarlah kita hidup berserah kepada Allah, kita berserah kepada Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita mau berserah kepada Allah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Dan biarlah kita terus diberi komitmen untuk bisa hidup menyembah Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melihat bahwa inti dari kehidupan kami adalah untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Kami lemah, kami perlu pertolongan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Mari sama-sama kita berdoa untuk dunia, untuk orang Kristen dunia, dan untuk Indonesia yang terus masih bergumul dalam COVID dan ekonomi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk dunia kami hidup di tengah-tengah yang begitu sulit bagi kami, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang Kristen di dunia ini dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang terus memakai mereka semua untuk menjadi alat yang Tuhan pakai untuk boleh terus memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu gelap ini ya Tuhan. Tuhan juga berikan keberanian kepada mereka untuk boleh terus menyatakan iman mereka. Begitu pula pada kami juga, biarlah kami boleh terus berani menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkannya Tuhan untuk orang Kristen dunia ini, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia yang masih bergumul dalam COVID dan ekonomi, biarlah Tuhan yang menolong. Terus ya pemerintahan dalam mengatur, menanggulangi COVID ini, Tuhan yang berkati mereka. Tuhan juga yang menolong untuk para medis yang masih terus bekerja dalam COVID, dalam mencegah COVID ini. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk setiap masyarakat, Tuhan yang berikan kepekaan kepada hati mereka, supaya mereka boleh senantiasa untuk terus mematuhi protokol kesehatan, untuk terus mematuhi supaya mereka tidak hanya menjaga diri mereka sendiri, tapi juga boleh menjaga orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk acara Paskah HUT ke-40, biarlah Tuhan yang memimpin. Dan kita akan berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk gereja kami yang boleh Tuhan berikan 40 tahun berdiri untuk boleh membentuk jemaat, untuk boleh sama-sama bertumbuh bersama, untuk menjadi tempat belajar, untuk menjadi tempat kami bertumbuh. Yang bersyukur ya Tuhan untuk acara HUT Paskah ke-40 ini, dan kiranya Tuhan yang memimpin, terus setiap rencana yang sudah mungkin kami pikirkan, yang sedang dijalankan, termasuk dalam 40 hari ini, biarlah Tuhan yang menolong. Di tengah kami menyambut acara ulang tahun, biarlah Tuhan menyadarkan kami betapa baiknya kasih Tuhan
dalam kehidupan kami. Dan kami melihat penyertaan Tuhan begitu besar untuk gereja ini, dan kami terus ingin menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah gereja ini terus menyerukan nama Tuhan, gereja ini terus boleh bersaksi bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit. Ada Bapak Edi, Bapak Thomas, Bapak Sutrisno, Ibu Indra, Ibu Su Pauhua, Ibu Xiao Cui Ing, Ibu Tio Ikjen, mereka yang sakit, Tuhan yang menolong mereka, mereka yang memulih, Tuhan yang kiranya memulihkan mereka, dan kiranya Tuhan Kau yang campur tangan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang jaga terus mereka beserta dengan keluarga, dan kiranya mereka terus boleh memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, saya memberi waktu kepada kita untuk boleh doa secara pribadi kepada Tuhan. Kita berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan, mungkin untuk setiap apa yang kita syukuri kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita untuk mengakhiri persekutuan doa pagi kita. Mari sama-sama kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.